Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Wahyu Pintar. Untuk materi kali ini saya akan membahas tentang worksheet atau kertas kerja. Seperti apakah kertas kerja akan saya bahas di sini. Oke guys, langsung aja guys, kita mulai aja ya guys. Ini adalah salah satu dari hasil presentasi dari beberapa teman kami. Saya juga masih menampilkan beberapa narasumber, yaitu ada Siti Nurjana, ada Agiani Dwi Lestari, dan ada Nuni Haryani. Selanjutnya yaitu kalau di sini itu ada bab 9, kalau di kita itu bab 5 ya kalau nggak salah. Di sini yang kita ulas adalah pengertian neraca lajur. Tujuan neraca lajur itu apa sih sebenarnya? Nanti akan dijelaskan di sini. Terus tujuan pembuatan neraca lajur itu apa? Nanti akan dijelaskan juga. Bentuk neraca lajur, selanjutnya prosedur penyusunan neraca lajur, ke selanjutnya yaitu neraca lajur alternatif, ke selanjutnya format neraca lajur alternatif, laporan keuangan dan penyesuaian dari neraca lajur. Oke, langsung saja guys kita bahas ya guys, pengertian neraca lajur. Agak miring ini. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom. Neraca lajur adalah suatu kertas berkolom-kolom atau berlajur-lajur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara yang sistematis. Neraca lajur biasa disebut dengan kertas kerja atau worksheet. Neraca lajur sangat bermanfaat untuk memeriksa data yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Dalam neraca lajur, saldo akun dalam buku besar disesuaikan, diseimbangkan, dan disusun menurut cara-cara yang sesuai dengan penyusunan akun-akun dalam laporan keuangan. Selanjutnya, tujuan pembuatan neraca lajur. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Tujuan pembuatan kertas neraca lajur adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. Sebenarnya kayak neraca lajur atau worksheet itu adalah sebagai alat untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, sebagai alat bantu dalam. Jadi nanti ada beberapa kolom-kolom itu, kalau nggak salah itu ada 5 kolom nanti. Selanjutnya yaitu untuk menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo, data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan formal. Sebelum dibuat laporan keuangan formal, biasanya alat bantunya itu adalah neraca lajur. Kalau neraca lajurnya kira-kira labanya sekian, terus keuntungannya sekian atau labanya sekian, baru dibuat laporan keuangan. Dari laporan keuangan itu nanti dicocokkan dengan laba atau rugi dari neraca lajur itu. Kalau misalnya keduanya sama, maka udah dianggap laporan keuangan itu benar atau ada sesuai dengan kebenarannya. Selanjutnya yaitu untuk memudahkan menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam membuat jurnal penyesuaian. Oke, lanjut. Prosedur penyusunan neraca lajur. Mengisi neraca lajur, pertama diurutkan saldo akun dengan nomor akun, lalu diisikan nama akun dan saldonya sesuai dengan debit kreditnya sehingga jumlah debit dan kredit sama. Pengisian penyesuaian. Penyesuaian dilakukan sebelum jurnal penyesuaian, jadi harus dilakukan dengan ketelitian dan kaitannya dengan akun-akun yang tepat. Pengisian penyesuaian dilakukan sebelum jurnal penyesuaian, jadi harus dilakukan dengan ketelitian dan kaitannya dengan akun-akun yang tepat.
Ketiga yaitu pengisian neraca saldo setelah penyesuaian. Nanti ada kolom neraca, kolom penyesuaian, terus neraca saldo setelah disesuaikan. Neraca saldo setelah penyesuaian diisi dengan menggabungkan angka pada neraca saldo dan penyesuaian. Cara penjumlahannya, jika debit neraca saldo ditambah dengan debit penyesuaian sama dengan debit neraca saldo setelah penyesuaian. Jika kredit neraca saldo ditambah dengan kredit penyesuaian, maka sama dengan kredit neraca saldo setelah penyesuaian. Yang ke C yaitu saldo rekening neraca saldo, kolomnya tidak sama dengan penyesuaian. Maka saldo rekening di neraca saldo setelah penyesuaian sama dengan saldo rekening kolom yang besar dikurangi saldo rekening yang kecil, ya. Lanjutnya pengis sorry tujuan pembuatan neraca saldo untuk ini, bentuk neraca lajur. Oh ya, ini bentuk neraca lajur adalah neraca saldo, nomor akun, nama akun, pertama kan dari bukti transaksi dicatat ke dalam sebuah jurnal, diposting ke dalam buku besar, terus dibuat neraca saldo. Neraca saldo ini adalah sumbernya dari buku besar. Udah ketemu angkanya, debit dan kredit udah sama, baru di sini ada kolom penyesuaian atau jurnal penyesuaian di sini. Debit kredit, setelah itu ada kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Jadi ini ditambah dengan ini, kredit ditambah dengan kredit gitu. Ada istisar laba rugi atau akun nominal, akun real. Ikhtisar rugi laba nanti akan muncul di sini juga, debit kredit, terus ada neraca. Jadi emang bener guys kalau neraca lajur itu sebagai alat bantu dalam pembuatan laporan keuangan, karena ini kan udah mencakup laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Ini udah masuk ke sini nih, ada laporan laba rugi dan neraca. Jadi sebagai alat bantu. Ini udah tadi nomor berapa ya? 3, sekarang nomor 4, pengisian laba rugi, memindahkan akun pendapatan dan beban dari neraca saldo setelah penyesuaian. Jumlahnya sisi debit dan kredit lajur laba rugi. Jumlah kredit lebih besar daripada debit, maka pendapatan lebih besar dari beban sama dengan laba. Jika kolom kredit kurang dari debit, maka pendapatan lebih kecil dari beban, maka terjadi rugi. Jumlah kredit sama dengan debit, maka pendapatan beban sama dengan tidak rugi atau tidak laba. Jika kolom kredit sama dengan debit, maka pendapatan sama dengan beban sama dengan tidak rugi dan tidak laba, nihil berarti. Pengisian neraca, pindahkan akun harta, hutang, modal, privo dari lajur neraca saldo setelah penyesuaian ke lajur neraca sesuai dengan debit dan kreditnya. Pindahkan pula ikhtisar laba rugi di lajur laba rugi ke lajur neraca. Apabila ikhtisar laba rugi di lajur laba rugi terletak di D, maka di neraca diletakkan di K, begitu sebaliknya. Inilah teorinya dulu, nanti kita praktekkan dulu. Neraca lajur sebelumnya itu 5 lajur. Neraca lajur alternatif menggunakan 6 lajur, yaitu ditambah 1, yaitu lajur perubahan modal. Keunggulannya adalah memudahkan penyusunan laporan perubahan modal. Tata cara pengisiannya sama seperti format 5 lajur. Bedanya akun modal dan privo yang tadinya di neraca dipindah ke lajur perubahan ekuitas. Oh gitu, ada tambahan lagi ya. Untuk dulu yang waktu saya masih belajar itu ada 5 kolom, tapi sekarang itu nambah lagi menjadi 1 kolom. Jadi
Sekarang jadi 6 kolom ya guys. Kita prakteknya nanti. Coba kembali lagi. Sorry. Bentuknya di sini nomor, nama akun, neraca saldo, debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo setelah penyesuaian debit kredit, laba rugi per ekuitas neraca. Posisinya diselipkan di sini ya. Tadinya kan di sini laba rugi terus neraca terus posisi ekuitasnya di sini ya guys. Oke. Laporan keuangan, laporan laba rugi mendasari lajur laba rugi. Laporan perubahan ekuitas mendasari pada lajur laba rugi pada neraca lajur yang kelima lajur, sedangkan pada neraca lajur alternatif yaitu mendasari lajur perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan mendasari lajur neraca. Penyesuaian dari neraca lajur. Penyesuaian yang ada di kertas kerja bukan jurnal penyesuaian. Oleh karena itu tidak boleh untuk dasar posting untuk menyesuaikan akun harus sesuai jurnal penyesuaian. Apabila kita menggunakan neraca lajur, maka jurnal penyesuaian dibuat setelah laporan keuangan disusun. Ya. Oke, terima kasih guys. Sampai di sini. Untuk presentasinya udah selesai guys. Kita lanjutkan lagi guys untuk materi selanjutnya. Kebetulan ini kalau mau searching juga nggak ada internetnya ya guys. Oke, sampai di sini dulu guys materi tentang neraca lajur. Besok kita memperdalam lagi tentang akuntansi yang sebelum-sebelumnya atau materi-materi yang sebelumnya. Terus ditambah dengan contoh soal neraca lajur guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.